Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 20 Februari 2024. Kita hari ini akan meresapkan juga merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali ketika dalam misa lingkungan, pada bagian doa umat, saya mengajak umat untuk berdoa secara spontan. Saya mengatakan, bagi ibu bapak, saudari-saudara yang tergerak untuk berdoa secara spontan, dipersilakan. Aneh tapi nyata. Semua terdiam dan nunggu duluan mau berdoa siapa. Nunjuk-nunjuk, kadang-kadang pakai bibir. Duluan. Kalau tidak ada yang berdoa, singkat cerita pasti momen doa umat itu menjadi doa hening. Tidak ada yang berdoa satupun, doa tenang saja. Tetapi kalau udah ada satu orang yang mulai berdoa, biasanya akan diikuti dengan orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Kadang saya bermenung, kok kita ya sebagai orang Katolik kadang kita gagap ya dalam doa. Kadang kok doa itu hanya sekedar hafalan-hafalan kayak kaset yang diputar gitu-gitu aja ya. Kita ketika mau berdoa secara spontan, bicara sama Tuhan secara langsung dari hati ke hati, kok kadang kita gagap ya. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, terkadang kita bingung dalam berdoa. Bingung harus berkata apa sehingga akhirnya doa kita menjadi doa yang bertele-tele, alias nggak jelas juntrungannya, nggak tahu arahnya. Dan kita mungkin sebaliknya, mungkin karena kita bingung mau ngomong apa, kita berdoa secepat kilat. Ajaran berdoa yang bertele-tele itu diajarkan oleh kaum Helenis, mereka yang menyembah dewa-dewi zaman itu dan merayu membujuk dewa-dewi dengan macam-macam puisi, nyanyian, macam-macam pujian supaya dewa-dewi hatinya luluh dan mengabulkan permohonan dari orang yang memintanya. Saudari-saudara, Tuhan kita tidak demikian, dan Dia mengajarkan doa yang sangat indah hari ini. Doa yang tidak bertele-tele, melainkan doa yang menjadi doa gereja yang kita kenal dengan sebutan doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, saya kira ada 3P, bukan P3 tetapi 3P. Dalam doa Bapa Kami ada yang namanya pujian, permohonan, dan pengampunan.
Pujian dengan mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ada P yang kedua, permohonan. Berilah kami rezeki pada hari ini. Atau dalam versi Injil dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ini adalah permohonan. Dan bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pengampunan, yang mengatakan, ampunilah segala dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam doa Bapa kami, sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, termaktub 3 hal ini: pujian, permohonan, dan pengampunan. Maka mari kita lihat isi doa kita. Apakah doa kita sungguh menjadi nafas iman buat kita untuk berelasi dekat dengan Tuhan? Kita mau selalu memuji nama Tuhan. Kita mau bergantung pada Tuhan, maka kita mohon segala yang baik pada Tuhan. Dan jangan lupa, kita mau selalu mengalami pertobatan, pengampunan dari Allah. Semoga inilah yang mau kita perjuangkan dalam hidup kita. Selamat bermenung. Dan jangan pernah jadikan doa sekedar hafalan, karena doa seharusnya keluar sebagai kerinduan hati kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.